kasusnya apakah 6 orang itu melakukan kekerasan terhadap polisi atau polisi melakukan kekerasan terhadap 6 orang. Iya. Kasus tapi belum masuk ke tahap penyidikan. Nah, yang lagi ribut tuh sekarang begini, banyak orang merasa atau menganggap dan mendesak supaya itu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, masyarakat perlu tahu nih, saya minta tolong nih di sini, saya mau menjelaskan. Jadi gini, di Indonesia itu pelanggaran HAM ada 2. Ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM berat. Mekanismenya, caranya, ya kan, suka atau tidak suka, saya juga sebenarnya nggak suka, tapi ini yang terjadi di Komnas HAM. Bang Aris, selanjutnya di era Jokowi kan ada kasus Novel Baswedan, terus juga ada di era SBY ada kasusnya cicak versus buaya seperti itu, Bang. Sebenarnya di Indonesia itu yang salah dari presidennya atau penegak hukumnya sih? Itu dia, kita kejebak. Di satu sisi memang benar kita mesti lihat presidennya, penegak hukumnya, tapi sebetulnya di negara seperti Indonesia ini, ya, dengan sistem politik yang ada sekarang ini, dengan kapasitas politik dan birokrasi pemerintahan seperti sekarang ini, siapapun mereka akan dikontrol oleh invisible hand. Ya kan, tangan-tangan atau orang-orang yang nggak kelihatan itu. Abu Janda atau Permadi Arya, dia mengungkap kalau agama Islam itu adalah yang arogan seperti itu. Itu bagaimana, Bang? Karena kan kita apakah... saya males ngomentarin orang itu. Nggak substansi ya. Ngompol ngomongin politik CPNN.com kembali hadir di layar kaca Anda di channel YouTube kesayangan Anda CPNN.com. Saya Tika Biantoro, seperti biasa kita akan membahas tentang seputar isu-isu tanah air. Dan belakangan Indonesia ramai dengan kasus rasialisme. Isu ini juga membuat para tokoh-tokoh ternama untuk saling silang dukungan. Lantas mengapa kasus rasialisme ini kembali muncul di permukaan? Terbaru kasus Natalius Pigai yang mendapat perlakuan pelanggaran HAM. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan seorang aktivis yang getol untuk menyuarakan HAM. Beliau juga salah satu pencetus pendiri LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia Lokataru. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haris Azhar. Selamat sore Bapak Haris Azhar. Pak Haris, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Sorry tepatnya di sini. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kan belakangan ramai dengan isu-isu rasialisme di tanah air, apalagi soal kasus Natalius Pigai seperti itu. Menurut Bapak Haris, penegakan hukum di era Jokowi ini, khususnya dalam penegakan HAM, itu seperti apa, Pak? Jadi gini, saya mulai dari soal rasisme dulu ya. Kenapa bisa ada rasisme? Karena penegakan hukum di Indonesia itu punya sejumlah karakter yang tidak baik. Penegakan hukum itu dilakukan sebagai alat untuk mengintimidasi. Penegakan hukum itu hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok yang memang dianggap yang bukan bagian dari temannya si penguasa. Atau bahkan temannya si penegak hukum misalnya kayak gitu. Itu saya sebutnya sebagai penegakan hukum yang diskriminatif. Kadangkala kita temukan juga bahwa ada nuansa material di situ. Kenapa penegakan hukum bisa jalan? Karena ada sisi-sisi materialnya. Nah, jadi penegakan hukum bukan dilakukan karena tujuan yang tepat, bukan karena memang prosedur yang tepat, dan memang tidak ada skala prioritas. Di atas kertas ada. Kalau kita diskusi sama pejabat, pasti mereka bilang, oh ada Pak, ini prioritas kita ke depan tuh ini akan kita lakukan, kita akan melakukan ini. Tapi sebenarnya dalam prakteknya nggak seperti itu juga. Nah, makanya kenapa bisa terjadi rasisme? Karena ada orang yang menganggap bahwa dia melampaui orang lain. Karena dia merasa pembelanya penguasa. Karena dia merasa bahwa banyak pengikutnya di sosial media, jadi seolah-olah bisa semena-mena, bisa ngapain aja. Nah,
itulah akhirnya semena-mena ngapain aja akhirnya bertindak buruk kepada orang lain. Salah satu bentuknya rasisme. Atau misalnya ada yang doxing di sosial media, ngebuka datanya orang dengan satu keyakinan bahwa dia nggak bakal buka data pribadinya orang di sosial media, itu kan nggak boleh. Tapi orang itu merasa bahwa ya gua buzzernya Jokowi dan pasti nanti nggak bakal diproses, dan terbukti nggak bakal diproses gitu. Nah, jadi kenikmatan dekat dengan kekuasaan, punya akses pada penegak hukum atau penguasa, bisa bayar, merasa punya uang. Padahal kan nggak semua juga penegak hukum bisa dibayar, ya kan? Yang idealis, yang kerja profesional itu juga ada, juga banyak bahkan menurut saya. Jadi karena dia merasa punya uang, punya akses, punya kekuasaan, nah mereka visual tindakannya, bentuk-bentuk tindakannya macam-macam. Ada yang rasis, kayak gitu, ada yang melakukan kekerasan, ya kan, ada yang korup, macam-macam lah. Gitu. Tapi kalau di era Jokowi ini Pak Haris melihatnya seperti apa penegakan hukum HAM di era Jokowi? Kalau di zaman Jokowi ini, saya karena saya kerja ya, praktek ya, saya ikut riset sejumlah beberapa hal di bidang hukum dan HAM. Saya kerja praktisi, saya ngajar juga. Jadi saya juga baca beberapa laporannya orang. Kesimpulan saya di zaman Jokowi ini kondisi hukum memburuk. Kalau di bidang HAM? Di bidang HAM jauh lebih buruk. Saya nggak bilang bahwa zaman SBY bagus, tapi SBY ya menikmati nama baik gara-gara zaman Jokowi ini memburuk. Tapi sebetulnya waktu kita di zaman SBY, kita juga banyak banget bikin komplain. Karena di zaman dia juga banyak yang stuck ya, nggak jalan. Tapi di zaman Jokowi ini justru makin memburuk. Gitu. Nah, indeks rule of law kita mandek di situ-situ aja. Korupsi kita memburuk, KKN kita memburuk, kondisi lingkungan memburuk, ada banyak hal. Tapi kalau untuk kasus korupsi jauh lebih buruk dari SBY. Iyalah, kalau soal korupsi menurut saya di zaman SBY sebetulnya serangan ke KPK banyak, tetapi dukungan dan penguatan kepada KPK juga ada meskipun nggak ideal. Di zaman Jokowi justru KPK dilemahkan. Ada undang-undang KPK yang memberangus sejumlah kewenangan KPK di sebelumnya. Ada banyak hal lagi, nggak cuma di KPK tetapi juga di penegakan hukum lainnya. Dulu di zaman kejaksaan, di zamannya Prasetyo ya ada tim yang tim pengawas pembangunan. Tetapi justru tim itu yang justru saya punya beberapa kasus bukti, justru tim itu yang sebetulnya melakukan ngutip-ngutipin uang dari para pelaksana pembangunan di daerah-daerah. Jadi itu sebenarnya bukan ngamanin pembangunannya, agendanya Jokowi, tapi dia masuk ke tengah agenda itu untuk ngambil kenikmatan. Jadi prakteknya secara hukumnya memburuk di zaman Jokowi ini. Dan kita bisa jauh lebih buruk lagi nanti pasca Jokowi. Waktu 98-99 itu aura memperbaiki diri, sadar melakukan kesalahan, punya banyak kelemahan, memperbaiki diri. Dari level teksnya, peraturan perundang-undangan, institusinya, orang-orangnya, itu kita cerah. Itu dulu rainbow tuh, ada pelangi yang indah di masa-masa awal reformasi. Amandemen diperbaiki, sejumlah komisi negara dibentuk, bahkan diperkuat yang udah ada. Jadi kalau baca peraturan perundang-undangan di tahun 99, 2000, 2001, isinya progresif. Gitu. Nah, tetapi kan nggak banyak orang tahu juga, ketika ada perbaikan negara, juga terjadi banyak kekacauan. Peristiwa pelanggaran HAM berat di Timor Leste, konflik di Ambon, konflik di Poso, di Sampit, di Sambas, itu pasca reformasi semua. Lalu ada korupsi BLBI, itu pasca reformasi juga, ya kan, terjadi semua. Jadi
perbaikan versus dengan kejahatan-kejahatan baru itu terjadi di zaman-zaman itu. Nah kemudian orang-orang yang melakukan kejahatan ini juga bisa akhirnya berada pada satu titik di mana ketika negara sudah makin settle dengan perubahan, oke, perubahan udah nggak ada lagi nih ya. Oke, sekarang time to move on, atau misalnya masuk ke fase berikutnya. Mereka masuk nih, termasuk kekuatan-kekuatan lama di Orde Baru, ya kan? Ex anak didik Soeharto juga masuk juga ke sini. Lama-lama ngisi lagi, dan akhirnya udah nggak jelas mana yang jahat, mana yang baru, mana yang reformis per 98 itu, dan makin kesini makin nggak jelas dan makin berkelindan. Makanya banyak aktivis mahasiswa 97-98 gabung dengan partai-partai yang dipimpin oleh orang-orang yang dulu tangannya berlumuran darah di zamannya Soeharto. Ya kan? Anak muda zaman sekarang kaleng-kaleng, alay-alay, banyak yang lihat sekarang doang. Ya kan? Banyak yang dukung misalnya kalau kita pakai analogi cebong dan kampret, banyak yang dukung misalnya Jokowi. Tapi di belakangnya Jokowi ada Wiranto. Ya kan? Paham nggak Wiranto dulu siapa? Atau yang sekarang anti Wiranto tapi dukung Prabowo. Pernah ngecek nggak Prabowo siapa? Waktu dia belum lahir, Prabowo itu siapa dulu tahun 96, 97, 98? Atau bikin apa waktu di Papua? Nah, jadi menurut saya, apa yang kita lihat hari ini, dia punya historisitas panjang. Dari sisi institusinya, manusia-manusianya, maupun peraturan-peraturannya. Dan prakteknya. Dari ketiga itu prakteknya seperti apa, gitu. Oke, tapi kalau setiap presiden kan pasti punya visi misi untuk membangun ekonomi lebih baik, infrastruktur. Visi kan di Google banyak. Setiap presiden kan memiliki kinerja atau tujuan untuk membangun ekonomi dan infrastruktur seperti itu. Dari antara SBY dan Jokowi, manakah yang terlihat lebih menjunjung HAM dalam yang paham soal HAM? SBY lebih paham, karena menurut saya SBY itu lebih kosmopolit ya. Kosmopolit itu artinya cakrawalanya luas, dia mengikuti update perkembangan tema-tema. SBY aktif di forum climate change, ya kan? SBY aktif di UN. Dia charming lah dengan dunia internasional. Dia cari dia tampil di dunia internasional. Kalau Anda mau main di dunia internasional, Anda harus paham dengan materi-materi diplomasi. Selain perdagangan dan identitas, ada juga tema-tema security. SBY jago. Tema climate change dia bisa. Ngomong demokrasi, oke, di sekolah di Amerika dan dia dekat sama Amerika. Bicara soal hak asasi, dia berkontribusi mendorong ratifikasi sejumlah konvensi yang jadi standarnya hak asasi manusia tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak sipil dan politik. Dia lengkapi itu semua. Nah, di Jokowi, kebijakan negara visinya disesuaikan dengan kapasitasnya. Gitu. Misalnya dia terbata-bata ngomong bahasa Inggris, jangan banyak dikasih main ke luar negeri. Dideveloplah kebijakan yang terlalu inward looking kayak Donald Trump. Kepentingan Indonesia diperluas. Tapi sebenarnya kepentingan di dalamnya sangat didominasi untuk bagi-bagi kelompok-kelompok di sekelilingnya dia sendiri. Gitu. Nah, terus dia imajinasinya hanya infrastruktur, konektivitas gitu. Nah, kita misalnya bisa punya cerita, atau misalnya kita bisa tahu soal bagaimana cerita atau policy yang banyak itu soal infrastruktur, karena tesisnya adalah bagaimana Indonesia itu lebih terkonektivitas. Ya kan? Sekarang mau bikin tol udara atau tol laut, tetapi nggak pernah ada dukungan kepada industri penerbangan yang dibangun sama Habibie. Habibinya dipanggil doang, diajak foto-foto, Eyang dipanggil gitu. Nah, jadi menghormati Habibie hanya karena dia orang tua, bukan karena otaknya yang dahsyat itu yang dihargai sama dunia Eropa. Jadi dibangun tol laut. Tol laut apa ceritanya? Bensin di Papua masih mahal. Dia murah kalau Jokowi mau datang. Gitu. Saya punya 1, 2, 3 yang tahu soal tol laut, orang kapal yang dia cerita bahwa ya nggak begitu, tol laut itu dipakai karena ada subsidi.
ya kan, disubsidi negara solarnya. Tetapi pernah nggak diperiksa solarnya bener nggak dipakai untuk menjamin barang itu nyampe ke sana? Atau jangan-jangan dia dapat jatah subsidi solar, tapi solarnya dijual di tengah laut? Pernah diperiksa nggak? Pernah diungkap nggak? Kenapa saya tanya begini? Karena barang-barang di tempat-tempat tertentu masih mahal. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau visi, ya mudah-mudahan visi baik lah. Ya, tapi visi di-download di Google udah bisa. Visi presiden mau bandingin visi presiden di Angola, di Kanada, Selandia Baru, India atau Indonesia bisa dijembrengin. Tapi yang bisa melaksanakan itu, bisa menjaga itu siapa? Nah, dalam prakteknya banyak kan justru kita ketemu Menteri A duduk di posisi ini, tiba-tiba nanti kakaknya, adeknya pegang jadi kontraktornya, ditunjuk merger perusahaan ini ditunjuk, dikasih kemudahan-kemudahan. Itu kan yang terjadi hari ini. Dan saya kadang-kadang suka kesian ya sama masyarakat, rame di sosmed, rame di berita hanya pada peristiwa polisi yang pangkatnya sersan gebukin si siapa tukang ojek. Itu masalah. Tapi kadang-kadang itu jadi kalap ya untuk melihat bahwa ada konstruksi besar permainan. Siapa yang bisa ngakses tentang dana atau satu proyek kerjaan yang nilainya 500 miliar. Yang bisa kalau dikerjakan dia bisa memberikan keuntungan 100 miliar per tahun. Itu kan hanya mengerucut pada orang-orang tertentu. Misalnya bagaimana support negara untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara ekonomi lokalnya, misalnya di UMKM Kementerian ada dana LPDB. LPDB itu kalau nggak salah triliunan, dananya 4 triliun atau berapa. Tapi syarat untuk dapat bantuan tersebut, si koperasi-koperasi harus punya beberapa kriteria. Selama ini, para petani itu punya koperasi hanya untuk syarat dapat bantuan mungkin melalui BRI atau melalui skema-skema kecil lain. Tapi begitu ada kesempatan yang lebih besar, dia nggak bisa mengembangkan dirinya yang kompetitif supaya sampai ke sini. Pemberdayaan kepada mereka kurang, nggak berimbang. Ada satu tempat yang bagus, tapi tempat lain dibiarkan. Kalaupun misalnya itu ditemani sama mereka dapat pemberdayaan, ditemenin, diasistensi, tapi mereka harus bersaing sama kebun di sebelahnya yang milik perusahaan besar, punya pabrik, punya teknologi canggih. Sementara negara mau bantu kesulitan untuk menanggulangi embargo mesin dari negara A atau negara B dalam perang dagang atau barangnya nggak bisa masuk. Jadi menurut saya sebenarnya tugas negara jangan sibuk foto datang ke satu kampung foto sama si A sama si B yang kucel gitu, jangan. Negara itu harusnya bertempur. Nah, visi tadi yang dibilang itu harusnya dia bertempur, yang menghambat bagaimana memastikan pakan ternak itu bisa ada di samping kandangnya peternak yang miskin. Nah, infrastruktur mestinya dibangun mempermudah supaya harga murah. Jangan infrastruktur pertanyaan kamu tadi itu dibangun hanya untuk memastikan industri besar yang kita nggak pernah tahu apa benar pajaknya jujur dibayar ke negara gitu. Tapi kan Jokowi punya program kerja mendatangkan investor-investor asing, itu seperti apa Pak? Itu undang-undang omnibus itu menurut saya undang-undang cipta kerja untuk para investor. Tapi dia jadi menciptakan pekerjaan untuk para investor. Tapi investor yang mana saya juga bingung. Karena kalau sejauh yang saya tahu, di Amerika Utara, di Eropa, bahkan di Australia, mereka itu cukup ketat. Ini kenapa saya sebut daerah-daerah itu, karena daerah-daerah ini yang punya uang besar, pengusaha-pengusahanya. Mereka punya standar etik berbisnis di negaranya maupun di luar negeri. Jadi kalau mereka mau berinvestasi ke Indonesia, lalu di Indonesia itu mempraktekkan, meskipun itu dijamin oleh undang-undang, mempraktekkan perbudakan, ya kan? Ya jatuhnya perbudakan kalau Anda dipaksa kerja, Anda kerja tapi Anda dapat bayaran minim dan lain-lain. Jadi warga Indonesia nanti bekerja di perusahaan asing yang ditanam ke... Nggak perlu bekerja di perusahaan asing, duitnya asing masuk ke perusahaan lokal saja, si pemodal internasional yang ada di Eropa itu bisa kena pengadilan di Eropa. Iya. Gitu. Nah itu masalah sampai seketat itu. Nah itu mereka nggak mau investasi di tempat yang dirty. Pertanyaan kita gini, jadi siapa nanti investor yang bisa masuk ke Indonesia? Cina, menurut saya juga
punya standar loh. Masyarakat jangan cuma suka teriak-teriak tuh Cina begitu segala macam. Enggak. Pemerintahan Cina RRC itu juga punya standar mekanisme bagaimana menantang perusahaan-perusahaan yang dianggap melakukan praktek kotor. Gitu. Jadi memang ada pengusaha. Nah, jadi sebetulnya investor-investornya sempit, tinggal dari investor-investor tertentu aja. Itu yang kita mesti periksa. Nah, itu satu hal. Yang kedua dengan Omnibus Law nanti itu, ya kan, jadi nggak semua investor yang akan masuk, perlu dipertanyakan investornya mana, yang kemudian nanti akan terjadi, kita ini nanti akan dikuasai oleh investor-investor yang memang punya agenda jorok dan kotor di Indonesia. Dan nanti ini akan memunculkan kekacauan, dan nanti kan ada titiknya nih ya, orang akan meledak dan menolak Omnibus. Nanti saya membayangkan nih ya, begitu 2024 itu Pilpres itu nanti penantang rejim ini kan Jokowi diganti kan, Jokowi diganti karena 2 periode. Nanti ada dari klasternya Jokowi ini akan muncul, ya kan. Lalu nanti ada penantangnya yang memang kelompok anti Jokowi atau dianggap diciptakan. Bisa jadi kan kelompok ini juga menciptakan musuh. Yang kayak kemarin ini kan sebenarnya kan diciptakan ini. Yang terbukti pada akhirnya gabung jadi Menteri Pertahanan atau Menteri Pariwisata. Menciptakan lagi musuh. Tapi agenda menghapus, mencabut Omnibus itu muncul kayak zaman Obama. Jadi Obama itu muncul ngelawan Bush, salah satu agendanya adalah menutup Guantanamo, misalnya gitu, atau narik pasukan dari Afghanistan. Nah, ini nanti akan seperti itu, Omnibus ini. Dia akan muncul sebagai wacana, kita pilih presiden yang berani cabut Omnibus. Kalaupun dia tidak bisa dicabut, pasti dia akan ada dimodifikasi. Akibat banyak kehancuran akibat dari Omnibus, dan ini akan banyak pekerjaan. Jadi kita akan ribut pada soal praktek Omnibus yang mengakibatkan banyak penderitaan di masyarakat, dan negara Indonesia akan ribut dengan soal-soal yang kayak begitu. Bang Ari, selanjutnya di era Jokowi kan ada kasus Novel Baswedan, terus juga ada di era SBY ada kasusnya cicak versus buaya seperti itu, Bang. Sebenarnya di Indonesia itu yang salah dari presidennya atau penegak hukumnya sih? Itu dia, kita kejebak. Di satu sisi memang benar kita mesti lihat presidennya, penegak hukumnya. Tapi sebetulnya di negara seperti Indonesia ini, ya, dengan sistem politik yang ada sekarang ini, dengan kapasitas politik dan birokrasi pemerintahan seperti sekarang ini, siapapun mereka akan dikontrol oleh invisible hand, ya kan, tangan-tangan atau orang-orang yang nggak kelihatan itu. Nah, mereka partai-partai, para penguasa, mereka kan harus berlipat tangan bersama orang-orang itu yang bisa mengintervensi, mengontrol, membuat bargaining kepada para penguasa, penegak hukum, politisi, sistem atau di parlemen. Dan orang-orang itu juga menikmati intervensi-intervensi itu. Jadi ada tali asih lah kira-kira yang menjawab kebutuhannya para politisi, penegak hukum di pemerintahan, dan kickbacknya baliknya kepada invisible hand itu sejumlah fasilitas, kemudahan dalam bentuk izin, akomodasi, orang, tempatkan, apa semua, jual informasi. Itulah yang terjadi. Jadi memang kadang-kadang dalam satu sisi saya mau bilang, ya ini memang bisnisan mereka, kekuasaan itu bisnis. Dunia bisnis itu juga butuh kekuasaan. Itu yang disebut oligarki itu. Nah, jadi dulu SBY begini, Jokowi mainannya lain lagi. Ya tapi sebetulnya kan caranya sama nih. Dan itu bukan representasi orangnya SBY atau si SBY atau Jokowi, tapi memang kelompok di belakangnya dan kelompok di belakangnya. Berarti kalau jadi ini soal siapa yang berkuasa aja, tapi cara berkuasanya tetap berjarak dengan warga.
tetap tidak mewakili kepentingan warga. Warga itu hanya dipakai untuk kampanye aja. Warga itu hanya dipakai untuk etalase-etalase aja. Untuk menjadikan dia Jadi seorang makanya pimpinan. serangan terhadap aktivis lingkungan di zaman Jokowi ada, di zaman SBY ada. Ya kan? Koruptor fight back di zaman SBY ada, di zaman Jokowi ada. Gitu. Tapi dari melihat dari kasus-kasus hukum yang kita melihatnya nggak tuntas seperti itu, dari seiring dengan pergantiannya Pak Kapolri, dulu ada Idam Aziz, sekarang Kapolri dipegang oleh Listio Sigit Prabowo. Apa harapan Bang Haris dengan Kapolri baru? Begini, di satu sisi ini kan ini ada dua fakta yang menarik tapi kontradiktif. Di satu sisi Listio Sigit itu orang yang lebih lebih adem kelihatannya. Perangainya itu lebih adem, tenang gitu. Ya di satu dua hal dia diganggu lah oleh kasus Joko Chandra gitu, namanya diseret-seret apa. Nah orang saya lihat dengan suasana dia baru sebagai Kapolri, orang banyak yang mencoba kan bangun kontak dan dia juga rajin keliling. Nah ada lagi satu fakta menarik, yaitu dia dekat dengan Jokowi. Iya, mantan ajudan Jokowi. Mantan ajudan. Jadi ya udah beres lah. Nanti kalau ada masalah dia yang bisa ngomong sama Jokowi, menjelaskan. Di sisi yang lain, dia juga tapi harus meladeni atau melayani Jokowi. Sementara Jokowi ini bukan dekat hanya dengan Listio Sigit. Jokowi juga dekat dengan importir ini, dengan pengusaha ini, dengan kelompok politik ini, punya kepentingan agenda ini, yang dalam beberapa hal mereka butuh polisi, ya, atau berkepentingan dengan polisi. Dan nanti akan lewat Jokowi ngomong ke Listio. Posisinya begini kan, gitu. Nah, jadi kalau ada yang kita merasa penting Jokowi harus melakukan sesuatu, kita bisa sampein. Atau kalau kita minta Listio sebagai Kapolri untuk melakukan A, B, C yang kita anggap baik, mungkin Listio karena dia humble tadi ya, dengan ini saya kasih analogi yang sebesar-besarnya. Nanti dia bisa menjelaskan ke Presiden. Tapi juga bisa jadi sebaliknya. Bahkan secara struktural Presiden jauh lebih mungkin mengintervensi Listio. Karena secara hukum, secara konstitusi bahkan jelas tuh hierarkinya seperti itu. Tapi kan posisi Kapolri sebagai tadi disebutkan Kapolri sekarang dia harus melayani Jokowi, tapi posisinya kan dia juga harus menegakkan hukum kanan kirinya. Itu dia, mudah-mudahan porsi dia menegakkan hukumnya cukup membaik lah. Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini polisi ini sangat dipolitisasi, gitu. Nah, tapi tugas terberatnya kira-kira apa, Bang Haris? Tugas terberatnya dia mengembalikan polisi secara lebih profesional. Profesional itu artinya dia nggak bakal diskriminatif. Dia bisa menyusun prioritas. Dia bisa memastikan di bawah bekerja dalam soal penegakan hukum dan keamanan itu nggak ada pilih kasih, tidak brutal yang mengakibatkan banyak kekerasan. Efektif melakukan kontrol ke bawah, apalagi dia bekas Divpropam, dia bekas Kadif Propam. Ya mungkin dia bisa tahu dalam penegakan hukum, dia bekas Kabar Eskrim, dia tahu bagaimana mainan-mainan para penegak hukum, gitu. Nah dia bisa melakukan itu dengan cara dia bisa ngajak sejumlah jenderal-jenderal yang baik, bintang 3, bintang 2 yang pinter dan baik, ya. Bukan pinter atau baik, tapi pinter dan baik, dan mau kerja dan tegas untuk ada di sekitarnya membantu, karena dia bukan sendirian, dia harus bangun teamwork itu. Mudah-mudahan ketenangannya itu bisa membantu dia untuk merubah image polisi pelan-pelan. Karena merubah image polisi itu kan menjadi kemarin salah satu visi misinya. Tapi image bukan dibikinin video kampanye ya. Image itu bukan dengan spanduk, tapi image itu terbangun karena memang praktek di lapangannya polisi membaik.
Oke, kita beralih ke isu terkini nih, Pak Bang Haris. Ini kan Soal apa bule diusir dari Bali? bukan, kita ngomongin soal Habib Rizik. Ini kan Oh, Habib iya. Rizik 2 kali mengajukan pra peradilan, dan yang pertama itu kan benar-benar ditolak oleh pengadilan seperti itu. Bagaimana Bang Haris melihat hal ini? Soal dia ngajuin hak pra peradilan itu haknya warga negara. Oke. Dia kan warga negara. Dia kan bukan warga negara Amerika yang jadi bupati di mana, di Sabu. Jadi dia sebagai warga negara dia berhak gitu. Jadi ya udah oke Tapi lah. apakah kasus Habib Rizik ini sebuah tindak pidana atau kriminal menurut Bang Haris? Ya susah kepala saya untuk bilang bahwa ini benar-benar penegakan hukum. Buat saya memang ya dia diincar. Oke. Ini melihat kasus yang meninggalnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kemarin, Bang. Itu bagaimana Bang Haris? Kan sampai saat ini kasusnya masih berjalan. Jadi ini bakal jadi cobaannya si Listio Sigit. Oke. Karena sampai hari ini kasusnya apa? Nah, Kasusnya apakah 6 orang itu melakukan kekerasan terhadap polisi atau polisi melakukan kekerasan terhadap 6 orang? ya. Kasus, tapi belum masuk ke tahap penyidikan. Penyidikan itu artinya bukan cuma ada peristiwa, tapi juga ada bukti yang mengarah pada tersangka-tersangka tertentu. Tapi apakah polisi... Kalau yang misalnya anak FPI ini dibilang yang melakukan kekerasan, ya kan? Ya. Pertanyaannya adalah, mereka udah meninggal. Kan nggak bisa mayat atau jenazah dibawa ke pengadilan terus diadili. Oke. Oke. Nah, kalaupun mereka misalnya terus mereka yang dianggap melakukan kekerasan, bagaimana cerita dengan badan mereka yang sudah hancur lebur itu? Ceritanya apa? Apakah hancur lebur gara-gara berantem? Nah, kita mesti tanya sama polisi yang berantem sama mereka. Tapi apakah Berantemnya polisi ceritanya sudah... gimana? Ya, apakah polisi sudah bertindak prosedural? Kalau dari fakta yang saya coba rangkai, saya ngikutin juga, bandingkan juga dengan hasil-hasilnya Komnas HAM, kayaknya ada banyak pelanggaran ya. Oke, Komnas HAM Yang kita merekomendasikan masuk- 4 Yang kita, Itu. kalau dibahasanya dalam hak asasi sebetulnya sebagai pelanggaran HAM. Gitu. berarti... Nah, yang lagi ribut tuh sekarang begini, banyak orang merasa atau menganggap dan mendesak supaya itu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oke. Nah, masyarakat perlu tahu nih, saya minta tolong nih di sini, saya mau menjelaskan. Jadi gini, di Indonesia itu pelanggaran HAM ada 2. Ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM berat. Mekanismenya, caranya, ya kan, suka atau tidak suka, saya juga sebenarnya nggak suka, tapi ini yang terjadi di Komnas HAM. Jika ada peristiwa masuk, maka dia diperiksa dulu dengan mekanisme diduga ada pelanggaran HAM. Oke. Kalau nanti dari mekanisme itu betul terbukti ada pelanggaran HAM, maka dia membuat rekomendasi. Biasanya dikembalikan kepada institusi penegak hukum atau institusi si pelaku kalau dia datang dari pemerintahan atau dari negara. Nah, kalau ada yang pihak-pihak menganggap bahwa pelanggaran HAM itu perlu didesak, atau bahkan Komnas HAM juga bisa berkesimpulan ada pelanggaran HAM yang berat, nah itu bisa didesak untuk didorong supaya diperiksa sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nanti Komnas HAM tuh plenonya akan menentukan. Gitu. Tapi kan dari kasus Tapi ini... tanpa harus dia ditindaklanjuti lewat mekanisme pelanggaran HAM yang berat. Oke. Rekomendasi pelanggaran HAM-nya saja bisa langsung dijalankan dulu. Oke. Berarti kan ada 4 rekomendasi. Menurut Bang Haris itu sudah tepat belum rekomendasinya Kalau untuk dari sisi melanjutkan? prosedur ya begitu memang. Sudah tepat Bang ya? Temuannya ya kurang lebih mereka yang paling rajin, paling komprehensif bekerja. Gitu. Nah, saya mau agak bela Komnas HAM dalam arti begini. Nggak usah juga terlalu kita merasa bahwa Komnas HAM payah. Itu sudah oke, tinggal kita kawal rekomendasinya. Termasuk kita bisa merekomendasikan sesuatu yang nggak ditulis Komnas HAM. Misalnya mau mendesak ke pengadilan HAM dan harus diperiksa lewat dugaan pelanggaran HAM yang berat. Yang berat nih, tadi kan nggak berat. Iya. Nah, orang yang merasa berkepentingan tadi itu FPI atau siapapun lawyernya, dorong aja, sampaikan lagi ada bukti-bukti baru. Jadi sebenarnya menurut saya, ayo kita kerja. Nah, polisi yang merasa bahwa enggak itu nggak ada pelanggaran HAM berat, bahkan Listio Sigit bilang kami terima resikonya.
kalau dibilang ada dugaan pelanggaran HAM, kita akan tindak lanjuti rekomendasinya. Mereka kerja dulu. Jadi balap-balapan kan bagus, berkompetisi untuk perbaikan. Gitu. Ya, oke. Nah, cuman masyarakat kita seneng sama judul-judul berita. Pelanggaran HAM dicaci maki. Pelanggaran HAM berat, iya, teruskan gitu. Jadi senang membaca berita yang begitu-begitu. Mengundang kontroversi seperti itu. Kita beralih ke kasusnya ujaran kebencian yang lagi hot ini yang kemarin Abu Janda atau Permadi Arya, dia mengungkap kalau agama Islam itu adalah yang arogan seperti itu. Itu bagaimana Bang? Karena kan kita saya males ngomentarin orang itu. Nggak substansial. Oke. Saya di rumah punya banyak buku tentang Islam. Ada yang nulis Islam dan komunisme. Saya baca juga, punya buku dan saya baca juga Islam yang Yusuf Kordowi yang dibilang agak keras gitu ya. Ada tafsir Islam dari macam-macam lah buku. Saya juga baca gitu. Pertama saya mau bilang bahwa mempelajari Islam itu terbuka, makin banyak orang belajar makin bagus gitu. Tapi saya baca pendapat orang-orang tentang Islam dari para scholars, dari para akademisi di bidangnya yang memang belajar dan riset soal Islam. Jadi saya kalau baca buku atau saya dengar orang bicara Islam, topiknya apa? Saya dulu suka ikut pengajiannya Nurholis Majid di Paramadina. Nah, Nurholis Majid ahli soal sejarah dan tafsir. Sebulan sekali dia ngajar soal tafsir dan sejarah Islam pada tema yang dibahas. Apapun yang dia bicarakan, ya saya dengar. Bahwa saya percaya atau tidak, ingat atau tidak, saya ikuti atau tidak, itu urusan bebas. Jadi saya tidak akan dengarkan orang yang nggak punya background baik tentang tema yang dia bicarakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tadi ada siapa namanya? Abu Janda. Abu Janda. Ngomong Islam, ya saya cek nih orang punya posisi yang baik atau cukup atau bagus untuk ngomong Islam atau enggak. Kalau enggak, nggak usah didengerin. Gitu. Tapi Abu Janda ini juga kalau dia ngomong ngawur, ya kita cek, ya pantas sama ngawur, dia nggak ngerti. Gitu aja. Tapi Abu Janda ini nggak cuma mengomentari tentang mengungkapkan pandangannya tentang Islam, tapi dia mengomentari tentang mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai itu. Yang dibilang dituduh soal belum selesai berevolusi. Iya. Nah dia ngerti nggak soal evolusi? Oke. Gitu. Tapi jadi kan kalau saya malah sebenarnya kesian sama orang-orang kayak gitu yang ngomentarin. Jadi nggak ngerti dia. Saya cek dia ahli biologi, ahli ilmu sosial atau apa, dia punya latar belakang pekerjaan di bidang itu atau tidak, punya gelar akademik yang cukup atau enggak. Kalau enggak, maafin aja udah. Nggak usah kita masalah. Tapi apakah cuitan Abu Janda ini mencerminkan pemikiran masyarakat Indonesia terhadap Papua seperti itu? Enggak sih Bang? Ada banyak orang Indonesia yang memang rasis terhadap orang Papua, secara eksplisit maupun secara diam-diam. Yeah. Gitu. Tapi memang banyak orang Indonesia nggak kasar seperti rasisme tadi itu, secara terbuka dengan nuduh evolusi udah selesai atau belum gitu. Iya, betul. Tapi memang ada problem yang cukup luas di masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu double standar sama orang Papua, ya kan? Yeah. Jadi orang Papua itu kalau suka dipersepsi tukang mabok, ya kan, kalau jalan diliatin, misalnya kayak gitu. Tapi sebetulnya, terus kalau mereka dihina kesian, atau misalnya begini, mereka kesel, nuntut, bicara kencang, minta keadilan, bahkan sampai minta merdeka, orang Indonesia rame-rame, kamu nggak tahu diri, kita NKRI, apa segala. Jadi nggak boleh merdeka. Tapi giliran emasnya diambil, orangnya dibunuh, pajaknya ditilep, orang Indonesia pada diem aja. Tapi wajarkah di Papua kan juga sering terjadi kontak senjata seperti itu? Iya. Wajar nggak sih warga Papua meminta kemerdekaan sendiri? Ya wajar lah. Orang ekspresinya macam-macam. Kalau kaki kamu saya injek, ya kan 2 detik kamu senyum-senyum. Iya. 2 menit saya ditabok sama kamu, ya kan. Nah itu kan ada refleks. Ada orang yang nggak refleks tapi bisa berpikir. Tapi pada waktu tertentu kalau terlalu lama, ya dia alamiah
keringetan kalau kakinya diinjak, apalagi diinjak sama kontainer, misalnya kayak gitu. Nah jadi ekspresi itu kalau dia mau dipidana, misalnya ada orang bilang bahwa Papua harus merdeka, dia mau terus dia dipidana. Dalam hal seperti apa? Dituduh makar. Makar itu kan ada ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri atau syarat-syaratnya belum terpenuhi, ya dia nggak bisa dipidana, ya kan? Itu kan keyakinan. Makanya dalam hak asasi disebutnya sebagai freedom of conscience, kebebasan berkeyakinan. Nah keyakinannya tidak berimplikasi apa-apa, ya silakan aja, gitu. Cuman itu dibesar-besarkan, sama kayak kasus Benny Wenda. Benny Wenda deklarasi, yang respon Menko Polhukam. Sebetulnya Benny Wenda itu, kalau Benny Wenda dianggap nggak penting ngomong kemerdekaan, ya kenapa juga Menko Polhukam yang ngomong? Iya kan? Yeah. Caranya gampang, kalau saya nggak setuju Papua merdeka, saya nggak setuju sama Benny Wenda, saya sebagai Menko Polhukam, saya akan telepon Pak RT di mana di Rawasari, ya kan? Coba lu respon tuh, gitu. Untuk menunjukkan bahwa Benny Wenda yang respon cuma kelasnya RT. Tapi Benny Wenda jadi penting gara-gara si Mahfud MD sebagai Menko ngerespon. Oke. Gitu. Tapi itu akan menjadi. Tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa orang Papua itu yang banyak yang udah kesel. Iya. Tiap hari mereka ngelihat truk, kontainer, traktor ngangkutin hasil bumi di tempatnya. Tiap hari mereka lihat orang Papua dibunuh, dihina, dijadikan korban kekerasan. Berpikir aja secara logik dan kemanusiaan, wajar apa enggak? Gitu. Ini kita ke kasus penyebaran ujaran kebencian, Bang Aris. Jadi kan kayak kasus Abu Janda dan sebelum-sebelumnya kan juga mudah sekali untuk beredar di media sosial seperti itu. Apakah kasus hal-hal yang menyebar kebencian, rasisme seperti itu tuh memang menjadi hal yang seksis untuk menjadi topik di media sosial seperti itu sih, Bang? Begini, saya mau bilang, kenapa rasisme atau ujaran kebencian, rata-rata kan ujaran kebencian itu menyerang identitas ya. Iya. Satu, itu jadi tren. Jadi tren itu gara-gara begini loh, gara-gara masyarakat itu atau bahkan pejabat negara nggak punya konten yang cukup. Nggak punya konten yang cukup untuk berdebat. Okay. Konstruksinya, teorinya, frame-nya, ataupun informasinya. Jadi dia cuma bisa berdebat sedikit, tapi temanya lagi dibahas, akhirnya ujungnya nyerang pribadi. Gitu. Ya. Ya kan? Jadi kalau di jalanan, di warung tuh misalnya lagi berdebat, ujung-ujung monyet lo, gitu. Tapi ternyata itu menyulut emosi pengguna Gitu. media sosial lain seperti itu. Nah, jadi karena dia nggak punya informasi, akhirnya dia masuk ke ceng-cengan di antara teman, dimasukin ke ruang publik kepada orang yang dia nggak kenal. Okay. Itulah problemnya, dan itu dijadiin, itu yang disebut kalau dalam dunia politik identitas, main di identitas, menyerang identitasnya, nggak nguji kontennya, nggak nguji kapasitas, integritasnya, skillnya, profesionalitasnya. Bang Aris, kita pindah ke kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara hingga diperkirakan 23 triliun seperti itu. Ini menyeret nama jenderal yang ada di 2 periode presiden seperti itu. Menurut Bang Haris, akankah kasus ini Nama jenderalnya? Adam Damiri seperti itu? Iya, Adam Damiri itu dia juga terdakwa di Pengadilan HAM untuk Timur Timur. Oke. Gitu. Dulu waktu saya di Kontras, kita dulu aktif mantau pengadilan itu. Dengan adanya jenderal ini, apakah kasus ini bisa Dulu selesai? dia juga minta tidak diperiksa di Pengadilan HAM karena lagi tugas di Aceh. Oh. Jadi bagaimana mungkin negara waktu itu nugasin satu orang ke satu tempat operasi militer yang padahal dia lagi diadili untuk pelanggaran HAM yang berat di tempat yang lain. Oke. Mestinya kan negara tidak menugaskan orang yang Sedang berkasus. berkasus. Dan ini berkasus lagi di ini. Tapi kan dengan adanya nama jenderal ini, bagaimana Bang Haris melihat kasus Asabri ini? Ya memang itu duitnya tentara-tentara kan, Asabri, asuransi Iya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi saya mau begini loh, mau bilang, di Indonesia ini memang ngeri ya.
tempat di mana duitnya orang banyak itu cenderung punya potensi dikelola. Jadi memang secara bisnis, jadi gini nih, Anda punya entitas tempat orang-orang pada ngumpulin duit. Ada duit pensiun, ada duit tabungan, ada duit pensiun, tabungan, asuransi, ada atau yang digabung-gabung, kan ada tuh gabungan antara asuransi dan tabungan, kayak gitu-gitu. Saya di kantor saya sekarang ini punya beberapa kasus dampingin para pensiunan yang bertahun-tahun ratusan ribuan orang nabung potong dari gajinya. Tapi Begitu mereka pensiun, duitnya hilang. Dan itu adalah bank-banknya BUMN. Oke. Ya kan? Asal ditanya ditagih, wah silat semua. Ya kan? Lebih baik keluar duit dikit bayar lawyer ngadepin kita dibandingin dia harus keluarin duit banyak bayar ganti rugi ke ribuan karyawan. Oh, Oke. Koperasi juga begitu. Nah, banyak orang datang ke koperasi, memang koperasi itu banyak orang kadang-kadang suka lihat, wih dapat bunganya tinggi. Padahal masyarakat awam nggak ngerti, di koperasi itu dia punya keuntungan untuk si pemilik koperasi. Tidak diperiksa. iya. Padahal di awal Kalau sudah di bank percaya kan seperti itu. ada BI, ada OJK. Koperasi enggak. Ya kan? Iya. Tidak ada yang lembaga resmi yang mengawasi Yang seperti itu. ngawasinnya si Menkop, kantor Kementerian Koperasi. Gitu. Nah, banyak orang yang mendulang duit masyarakat dengan cara model koperasi. Asuransi juga begitu. Investasi juga begitu. Nah, orang memang dilema mau nyimpen di rumah duitnya dimakan rayap kayak kasus yang di Sulawesi itu ibu-ibu. Iya. Ya Duit kan? di bawah kasur. Dimasukin ke tempat investasi tertentu kayak begini kejadiannya. Ya kan? Jadi memang bisnis duit ini gila-gilaan. Baru-baru duit wakaf mau dikelola. Iya. Ya kan? Uang wakaf. Duit BPJS pertanggungjawabannya gimana? Ada kasus yang lagi diperiksa di Kejagung. Mungkin sih itu kita bisa lihat lebih detail atau tunggu lebih jauh bener ada korupsi atau enggak. Cuman publik ini bayar loh tiap hari. Ini triliunan duit yang datang ke lembaga-lembaga itu. Dan banyak dari mereka duitnya orang susah. Atau atas nama orang susah dibayarin nabung. BPJS. Sekarang mau ada TAPRA, tabungan perumahan rakyat. Wakaf. Ya, sekarang penjual handphone, pulsa dan lain juga mau diambil. Padahal sebetulnya kalau negara memang mau cari duit, mau berbisnis, ada banyak peluang. Aset-aset para penjahat banyak yang belum diambil sama negara. Masih berceceran di para penegak hukum, belum diserahkan ke negara. Oke. Ya, Ya. pemulihan aset itu nggak jalan. Termasuk aset koruptor? Itu dia. Oke. Aset-aset dari penegakan hukum yang disita dan diambil untuk negara, pada kenyataannya tuh belum diserahkan semuanya. Gitu. Masih di tangannya orang. Asetnya Edi Tansil, mana? Asetnya Hendra Raharja, mana? Hah? Mana semua? Mungkin nggak untuk pengumpulan aset-aset dari Dan itu nilainya ini. gede, triliunan. Ya. Itu tugasnya istana, nunjuk orang, bikin tim khusus ngeburu aset-aset itu. Daftarnya udah ada yang bikin, udah ada yang susun. Cuman negara mesti ketemu dengan orang yang tepat untuk ngejar itu. Nawaitunya dibenerin. Gitu loh. Daripada sibuk ngutipin pajak dari orang jual pulsa. Gitu. Oke. Ini kan banyak yang kasus korupsi Asabri ini, mungkin kan hukumannya kan kita masih dalam proses hukum nih, Bang Aris. Nah, itu dia media sama masyarakat juga. Sering sibuk ngeberitain orangnya ditangkep, nama tersangka disebutkan. Tapi ujung kasusnya seperti apa nggak ada yang tahu. Ya. Cuman Tuhan sama supir baja yang tahu. Ya kan? Ya. Banyak tuh media meliput, ini ditangkep, ini begini. Kasusnya ujungnya 86, berhenti. Siapa yang tahu? Tidak ada tindak lanjut. Nggak ada tindak lanjut. Oke, Bang. Tapi kan ini kan tersangka ada yang dari pihak tentara seperti itu. Seberapa berat sih hukumannya oleh tentara ini? Apakah nanti
beda dengan jeratan hukum untuk Ya kalau koruptor dia yang lain? tentara, kan dia tuh tentara kan suka bilang mereka yang lebih satria dibandingin warga negara biasa. Ya. Tapi kalau kesatriaannya justru dipakai untuk melakukan pelanggaran HAM dan dugaan korupsi, ya dia harus dihukum lebih. Apakah hukumannya itu Tapi nggak sama? cuma dihukum, karena juga banyak cerita orang dihukum seminggu di penjara, habis itu pindah ke penjara yang enak, ya kan. Dalam kasus-kasus kayak begini nih yang penggelapan aset dan lain-lain, ya asetnya diambil dulu dibalikin, gitu. Oke. Hukumannya bisa disamakan dengan koruptor-koruptor lain atau Ya, mungkin ada kamu yang jangan sendiri? main pakai istilah-istilah itu untuk dalam rangka supaya berat gitu. Koruptor juga banyak yang ringan hukumannya. Ya harus dihukum sebagaimana kelakuannya. Kalau dia harus dihukum 200 tahun, ya hukumnya 200 tahun. Oke, Bang Haris. Ini pertanyaan terakhir. Kita bagaimana kira-kira masa depan Indonesia di tengah banyaknya kasus korupsi di tanah air seperti itu, atau mungkin penegakan hukum HAM di Indonesia Ya kira-kira kalau seperti kayak apa? gini-gini aja, saya cuma bilang mudah-mudahan kita nggak bubar lah sebagai negara. Ya kalau negara udah bangkrut, gara-gara korupsi, orang udah nggak percaya sama siapapun yang berkuasa. Kan udah, saya nggak bisa bilang kayak rimba aja ada tatanannya. Jadi ancaman kebangkrutan suatu negara dari beberapa kasus ini sudah di depan mata ya, Bang? Iya, mudah-mudahan aja kita nggak bubar ya. Secara resmi. Ya. Mungkin secara faktual kita udah memenuhi sejumlah kriteria bukan sebagai bangsa. Gitu. Oke, Bang Haris, terima kasih Siap. banyak sudah meluangkan waktu untuk jpnn.com di Ngompol CPNN. Sama-sama. Kita nanti ketemu di lain waktu dengan bahasan isu yang lebih panas lagi seperti itu. Sekian viewers jpnn.com, Ngompol kali ini bersama Bang Haris Azhar. Nantikan Ngompol selanjutnya di episode berikutnya. Sampai jumpa.